Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nafat Alisa Gilbert dengan NIM 22073107. Baiklah, kali ini saya akan melakukan atau menjelaskan materi tentang sistem perpindahan tenaga atau biasa disebut sistem transmisi. Dan saya melakukan praktek ini di workshop jurusan teknik otomotif UNT. Baiklah, saya akan menjelaskan melalui video. Baiklah, yang pertama kita bahas dulu apa itu sistem transmisi atau sistem perpindahan tenaga. Sistem transmisi adalah rangkaian komponen yang berfungsi menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda, sehingga kendaraan dapat berjalan dengan berbagai kecepatan dan kondisi jalan. Tanpa sistem transmisi, kendaraan tidak dapat bergerak efisien dan tidak bisa menanjak, tidak bisa menyesuaikan torsi maupun kecepatan. Baiklah, lanjut ke fungsi utama dan komponen utama sistem transmisi. Ada 4 fungsi utama sistem transmisi. Yang pertama, mengubah torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan kendaraan. Yang kedua, memutus dan menghubungkan tenaga ke mesin pemindah tenaga. Dan yang ketiga, membalik arah putaran saat mundur atau reverse gear. Yang keempat, menjaga mesin tetap bekerja pada putaran ideal. Kita lanjut dengan komponen utama pada transmisi. Yang pertama, ada kopling atau clutch yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Yang kedua, ada gearbox atau transmisi berisikan gigi dengan berbagai rasio yang menentukan kecepatan kendaraan. Selanjutnya ada shift fork atau synchronize membantu proses pemindahan gigi agar halus dan tidak menimbulkan suara keras. Yang keempat, output shaft atau poros keluaran meneruskan tenaga menuju gardan atau drive shaft. Secara umum, sistem transmisi dibagi menjadi 4. Yang pertama, transmisi manual atau istilahnya MT. Pengemudi memindahkan gigi secara manual menggunakan tuas dan kopling. Yang kedua, ada transmisi otomatis atau AT menggunakan torque converter atau planetary gear. Perpindahan gigi terjadi otomatis. Yang ketiga, ada transmisi CVT continuously variable transmisi, memiliki perbandingan gigi tanpa langkah atau tidak ada loncatan perpindahan gigi. Yang keempat, ada transmisi DCT atau dual clutch transmission, menggunakan 2 kopling otomatis untuk pemindahan gigi super cepat, yang biasanya digunakan pada mobil sport atau mobil-mobil supercar. Baiklah, kita masuk ke cara kerja dari sistem transmisi manual. Berikut cara kerja transmisi manual. Yang pertama, tenaga dari mesin diteruskan ke roda gigi atau input. Yang kedua, pengemudi menekan kopling
adalah kopling agar tenaga mesin terputus. Yang ketiga, saat tuas digerakkan, shift fork memindahkan sinkronis ke gigi yang dipilih. Yang keempat, sinkromes menyamakan putaran sehingga gear masuk dengan halus. Yang kelima, setelah gigi masuk, tenaga mengalir ke output dan diteruskan ke roda. Baiklah, ada beberapa masalah umum pada sistem transmisi dan ada beberapa langkah juga perawatan sederhananya. Yang pertama, kita masuk ke beberapa masalah umumnya. Yang pertama, gigi sulit masuk atau susah pada pemasukan gigi. Yang kedua, gigi loncat sendiri. Mungkin saat melakukan pemasukan gigi saat mobil dibawa itu sering balik ke netral. Yang ketiga, bunyi kasar saat pemindahan. Yang keempat, koplingnya slip. Dan selanjutnya, kehabisan oli transmisi. Semua gejala ini harus segera diperiksa untuk mencegah kerusakan yang berat agar meminimalisir pengeluaran biaya yang sangat mahal. Dan lanjut ke beberapa langkah perawatannya. Yang pertama, rutin mengganti oli transmisi. Dan yang kedua, hindari penginjakan setengah kopling terlalu lama. Yang ketiga, periksa kabel atau tuas pemindah gigi. Yang empat, pastikan putaran mesin stabil sebelum memindah gigi. Yang kelima, servis berkala sesuai rekomendasi pabrikan. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang sistem transmisi atau sistem perpindahan tenaga. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian memahami bagaimana tenaga dan mesin bisa sampai ke roda dan membuat kendaraan bergerak. Jika ada pertanyaan, silakan ketik atau tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif otomotif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.